Jemaat HKBP Sudirman Jakarta. Semoga setiap kita boleh dalam keadaan sehat hari ini, dalam keadaan bersukacita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita nyatakan bahwa dasar dari segala harapan kita hanyalah iman kepada Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata, oh janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Tuhan, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Ku percaya, oh janji-janjimu Tuhan. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka
kepada keselamatan dan penderitaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Mari kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua beserta artinya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Mari kita merendahkan diri, mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu semerah seperti kirmizi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi yang mengikuti ibadah dari tempat masing-masing. Kami sampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengar, yang menjadi khotbah pada Minggu Estomihi, diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilha zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman dahulu seorang hamba atau seorang budak itu dapat diperjualbelikan seperti dagangan, dan yang bernilai sesuai dengan kualitas atau potensinya gitu. Kalau hamba itu pintar, dia bijak, dia jujur, cerdas, maka dia akan disukai oleh tuannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambaran seorang hamba dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kesetiaan manusia dengan Allah. Dan kalau kita tahu pada topik Minggu Estomihi hari ini dengan tema hamba Tuhan yang setia. Karena itu berbicara tentang hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan itu tidaklah mudah. Apalagi menjadi hamba Tuhan yang setia. Menjadi hamba Tuhan mungkin, maaf ini, dengan hanya status hanya sebagai hamba Tuhan banyak. Persoalannya apakah dia benar-benar menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan ia mungkin bisa setia ketika dia pada saat-saat senang, ketika dia tidak diperhadapkan dengan kesulitan ataupun tantangan yang ada. Tetapi membuktikan apakah dia benar-benar adalah hamba yang setia. Apakah dia tetap setia itu diperhadapkan ketika dia diperhadapkan dengan kondisi atau tantangan kesulitan yang dia hadapin. Demikian pengalaman daripada Paulus saat ia dipanggil dan dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan yang dia hadapi, apalagi melihat pada saat itu orang melihat latar belakang hidup Paulus sebelum dia mengenal Tuhan. Bagaimana latar belakang kehidupan Paulus sebelum Paulus itu menjadi rasul. Memang pada saat itu hadir para nabi palsu di tengah-tengah jemaat Korintus. Para rasul atau nabi palsu itu yang mengaku merekalah hamba Tuhan yang sebenarnya. Tetapi ternyata mereka itu sebenarnya adalah apa? Serigala yang berbulu domba. Mereka menunjukkan ada satu surat rekomendasi. Mereka tunjukkan itu, mereka bawa kemana-mana, mau memberitahukan kepada orang supaya orang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Maka surat rekomendasi tentang kesahan kerasulannya itu dibawa kemana-mana. Sehingga akhirnya pada saat itu mereka mempertanyakan bahkan meragukan kerasulan Paulus. Karena itu dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, ini merupakan surat pembelaan terhadap diri Paulus sendiri. Apa pembelaannya terhadap semua tuduhan para rasul-rasul yang tidak sah tadi itu, yang munafik tadi itu,
Yaitu apa? Pertama pembelaannya, Paulus tidak perlu menunjukkan. Dia katakan aku nggak perlu menunjukkan surat rekomendasi kepada orang lain tentang kesahan atas kerasulanku. Dia bilang bahwa bagi saya cukup Jumat itu yang menjadi surat Kristus. Surat yang bukan ditulis oleh tinta, tetapi ditulis oleh Roh Allah yang hidup. Karena itu sebagai hamba Tuhan yang jelas akan statusnya sebagai Rasul Kristus, dia katakan itu di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ada kata di sana oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Artinya Paulus mau menyampaikan di sana, Paulus meyakini bahwa ketika pada saat ini dia sebagai hamba Tuhan, ketika dia saat ini sebagai Rasul Kristus, dia katakan ini bukan dari diriku, katanya. Ini karena kemurahan Allah, ini karena kemurahan Allah sendiri. Berarti yang dia yakini di sana bahwa yang memanggil dia, yang memilih dia, yang mengurapi dia, bahkan yang memimpin dia untuk sebagai hamba Tuhan itu adalah Allah itu sendiri gitu. Jadi dia mau mengatakan di sana adalah otoritas daripada Tuhan dan bukan karena penilaian atau pilihan manusia. Dia mau mengatakan tidak ada sedikit pun campur tangan manusia terhadap kerasulannya. Karena itu yang dia yakinin, apapun yang orang katakan, bagaimanapun penilaian orang terhadap dia nggak perlu ambil pusing. Sekalipun kerasulan kami diragukan, silakan aja gitu. Silakan aja, tapi apapun itu komitmennya, apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun yang kami dengar, yang itu tidak membangun, yang tidak membuat kami semangat untuk melayani Tuhan, yang pasti kami tidak akan pernah tawar hati. Itu yang dia sampaikan di sana. Kita masuk kepada ayat yang kedua dalam suratnya ini. Tetapi, apa katanya di sana? Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan di sana. Artinya di sana apa? Sekalipun di tempat tersembunyi, sekalipun tidak ada orang yang tahu ketika kami melakukan dosa, tetapi yang pasti kami sebagai hamba Tuhan yang setia, kami menolak semua perbuatan yang tersembunyi itu gitu. Bahkan dikatakan sekalipun ada kesempatan bagi kami untuk melakukan dosa, sebagai hamba Tuhan yang setia, dan kami jelas akan panggilan dan pelayanan kami menolak semuanya itu. Dilanjutkan yang kedua terhadap pembelaannya, dia katakan kami tidak berlaku licik. Kami tidak berlaku licik. Kenapa? Karena memang kalau kita jujur, zaman saat ini lagi ada banyak kali orang yang licik. Di luar seolah-olah dia baik, di luar seolah-olah dia melakukan hal-hal yang rohani. Padahal sebenarnya ketika dia lakukan tanda kutip hal yang rohani tadi itu sebenarnya di sana punya kepentingan dia. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mau dia ambil. Gampang, sederhana, biasalah. Kalau orang yang sudah licik, maka pikirannya juga pasti kotor. Dia katakan itu. Kami tidak berlaku licik sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, dalam pembelaannya dia katakan, kami tidak memalsukan firman Allah. Kami tidak memalsukan firman Allah, maksudnya di sana murni yang kami sampaikan, murni yang kami beritakan itu adalah apa? Itu adalah firman Allah, kebenaran yang kami sampaikan. Jangan menyampaikan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati manusia. Ketika itu kebenaran, maka itulah yang kami sampaikan. Jadi kalau firman Tuhan itu mengatakan iya, maka kami harus sampaikan itu iya. Ketika firman Tuhan itu mengatakan tidak, maka kami juga harus mengatakan tidak. Karena kami harus menyampaikan murni firman Tuhan gitu. Yang penting firman Tuhan itu jangan dipalsukan. Masalah orang mau menerima atau tidak firman Tuhan, pemberitaan tentang kerasulan dari Paulus yang disampaikan, masalah orang terima atau tidak itu bukan urusan dia. Yang pasti sebagai hamba Tuhan, saya bekerja dan saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tetapi memang kalau dia katakan kami tidak memalsukan firman Tuhan, karena memang ada juga orang ya memalsukan firman Tuhan. Orang menyampaikan firman Tuhan tetapi sebenarnya maaf hanya kata yang dari mulutnya itu firman Tuhan kebenaran. Tetapi hatinya itu tidak murni, bahkan hidupnya pun tidak sesuai dengan kebenaran yang dia sampaikan.
Salah satu contohnya, dia mencari perhatian supaya orang menyenangi dia. Hati-hati. Ada orang yang memalsukan firman Tuhan. Maaf nih, seorang dukun. Saya nggak tahu apakah ibu saudara jemaat yang Tuhan kasih pernah ke dukun gitu. Seorang dukun sekalipun yang sebenarnya dia kompromi memakai kuasa kegelapan, dia pun mau memalsukan firman Tuhan, memakai kata firman Tuhan. Pertama dia baca firman Tuhan gitu, supaya orang yang datang kepadanya percaya, yakin gitu. Tetapi sesudah dia baca firman Tuhan, baru dia sebutkan mantra-mantranya dan sebagainya. Itu sering dipergunakan. Karena itu dia katakan, kami sebagai hamba Tuhan yang setia tidak pernah kami memalsukan firman Allah. Sebaliknya, apa itu kebenaran? Jikalau itu kebenaran, maka kami akan menyampaikan kebenaran itu. Ibu bapak jemaat yang Tuhan kasihi, kalau kita belajar daripada pribadi, daripada Paulus sebagai hamba Tuhan, saya pikir jelas sekali panggilannya. Dia berani, dia tegas, dia punya prinsip yang kuat. Sebagai hamba Tuhan dia tidak terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Sebagai hamba Tuhan dia tidak terpengaruh dengan apa kata atau penilaian orang. Kami murni hamba Tuhan. Dan kemurnian kami siap. Makanya dilanjutkan di ayat yang selanjutnya kan. Sebagai hamba Tuhan dia mau menunjukkan kemurniannya sebagai hamba Tuhan. Kami siap untuk dipertimbangkan oleh semua orang siapapun itu. Tapi di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan pengadilan dunia ini. Di hadapan Tuhan. Kenapa di hadapan Tuhan? Paulus pakai kata di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Siap untuk dipertimbangkan. Siap untuk diuji kebenarannya. Apakah memang firman Tuhan itu benar kami sampaikan. Atau kami memalsukan firman Tuhan. Kami siap untuk dipertimbangkan di hadapan Tuhan. Itu artinya apa? Kalau orang-orang yang benar, maka dia siap diuji. Dia gak akan takut. Karena ciri khas kebenaran apalah? Siap diuji. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Siapakah yang akan menguji dia? Siapa saja. Itu ciri khas kebenaran. Maka karena dia pada posisi yang benar sebagai hamba Tuhan, yang dia sampaikan juga adalah kebenaran firman Tuhan, maka kami siap untuk dipertimbangkan. Luar biasa. Di ayat yang selanjutnya, ayat yang 3-4, mereka mengatakan sebagai hamba Tuhan, visi kami hanya satu. Tujuan kami hanya satu, yaitu Injil diberitakan, itu tugas kami gitu. Tetapi jikalau ada pun orang yang menolak Injil yang kami beritakan, mereka itulah sebenarnya orang yang akan binasa gitu. Karena apa? Karena memang ada dua tempat pada akhirnya nanti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Tempat yang pertama adalah sorga. Tempat di mana itu orang yang percaya dan menerimanya hidup di dalam kebenarannya, maka tempatnya adalah mereka di sorga menerima kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi ada yang kedua, mereka yang menutup mata mereka. Mereka yang menutup hatinya dan tidak terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Tentu kita tahu di sana tempat atau posisi mereka kelak adalah di neraka. Untuk menikmatin, merasakan kematian, penderitaan untuk selama-lamanya. Karena mereka itu adalah mereka yang akan binasa pada suatu saat ketika Kristus datang kedua kalinya. Karena itu yang mau dikatakan di sana bahwa tidak ada kepentingan Paulus. Kepentingan secara pribadi Paulus, secara keduniawian yang menguntungkan dia itu sama sekali enggak ada. Hanya Injil, kebenaran Tuhan yang disampaikan. Karena untuk itulah aku dipilih dan dipanggil. Manfaat Injil itu kembali kepada setiap orang. Ketika firman Tuhan Injil itu diberitakan oleh Paulus bahwa apa? Itu kembali kepada respon orang yang mendengar. Setiap yang respon tadi terbuka hatinya, maka manfaat Injil itu juga kepada dia sendiri. Tetapi kepada mereka juga yang tidak terbuka, yang mata hatinya juga telah dibutakan oleh keduniawian ini. Maka apa? Itu juga kembali kepada dia yang akan menerima konsekuensi yang ada gitu. Jadi Paulus mau menyampaikan di sini bahwa masalah pertobatan, masalah mengubah orang manusia dari hidup kejahatan menjadi yang lebih baik,
dari yang tidak percaya menjadi percaya, itu bukan pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Allah. Yang pasti tugas hamba Tuhan itu adalah firman Tuhan itu diberitakan gitu. Karena memang ada aja orang yang mengeraskan hati. Ada orang yang menutup matanya untuk sama sekali tidak terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau memang orang yang akan binasa, memang akan binasa. Sama seperti ketika cerita di dalam perjanjian lama, Raja Firaun yang sudah berulang kali diingatkan. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa melalui itulah yang sudah diingatkan berulang kali oleh Allah. Melalui hambanya, tetapi Firaun tetap mengeraskan hati. Bagian orang-orang yang seperti itu adalah kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengakuan pembelaan Paulus ini terhadap dirinya tentang kerasulannya, yaitu sebagai hamba Tuhan, dia tetap setia mengerjakan panggilannya sekalipun ada yang menolak dia. Seorang pelayan, memang jika murni melayani hidupnya tenang, tidak ada beban dari orang lain. Sama seperti dikatakan di ayat yang selanjutnya di sana. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus menegaskan kembali akan kerasulannya, pekerjaannya. Dia menegaskan kembali, bukan diriku yang aku beritakan, bukan diriku yang ku bangga-banggakan, bukan. Tetapi Kristus Yesus itu yang telah mati untuk menyelamatkan dunia, itunya aku beritakan gitu. Kecuali tadi, kalau aku berbicara tentang diriku, kalau yang ku beritakan adalah kehebatanku, kekuatanku, maka orang lain bisa menolaknya. Tetapi dia tetap meyakinin apapun konsekuensinya. Karena bukan diriku yang kuberitakan, tetapi Kristus, maka aku tetap maju terus. Kristus, Yesus Kristus, itulah yang harus kami beritakan. Kami hanya hamba Tuhan yang dipanggil dan yang dipakainya. Dan sadar sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kami ini gak ada apa-apanya. Kalaupun kami bisa dipakai untuk memberitakan Injil itu karena kemurahan Tuhan, itu karena pengurapan daripada Tuhan. Makanya kalau kita baca di Lukas 17 ayat yang ke-10, ketika pun kita mengerjakan pekerjaan yang rohani, hal-hal yang rohani, para hamba Tuhan melayani, tetapi dia juga harus mengatakan seperti yang dalam Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini menunjukkan seorang hamba Tuhan yang tetap rendah hati. Kami ini gak ada apa-apanya. Kami ini hanya melakukan apa yang patut kami lakukan. Sesuai apa? Sesuai dengan panggilan kami. Dan dia gak pernah takut. Kemanapun dia akan diutus, kemanapun dia akan pergi, dia tidak pernah takut. Karena apa? Panggilan itu jelas dari Tuhan, maka Tuhan di sana tidak tinggal diam. Tuhan berjanji bahwa Tuhan pasti menyertai. Itu juga sama-sama yang kita ketahui. Pesan daripada Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia katakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Selanjutnya di sana dikatakan apa? Aku akan menyertai engkau sampai kapan? Sampai akhir zaman. Pimpinan Tuhan yang sempurna, itulah yang dia yakini. Sehingga akhirnya apa? Gak ada yang bisa kami perbuat jikalau kami tidak bersama dengan Tuhan. Orang yang sangat keras sekalipun, dia katakan Tuhan pasti bisa melembutkan. Tuhan bisa mengubah apa saja. Bisa Tuhan ubah apa saja kalau Tuhan mau. Biarkan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai hamba Tuhan. Biarkan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan sendiri. Sehingga semangat yang luar biasa, keyakinan, komitmen yang begitu kuat dan teguh dikatakan di ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah sendiri yang sudah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya dia yang berotoritas, dia yang akan mengadakan pemulihan, yang bekerja untuk merubah kehidupan seorang.
dari kematian untuk selama-lamanya itu bisa diubah menjadi kehidupan untuk selama-lamanya. Dari segala kegelapan, gelap, berbicara tentang kegelapannya itu keinginan dosa yang ada di dunia itu juga bisa berubah menjadi hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada pesan Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini kepada kita dengan tema hamba Tuhan yang setia. Mari kita renungkan diri kita masing-masing. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah kita sebenarnya sudahlah menjadi hamba Tuhan yang setia? Bukan mereka. Hamba Tuhan yang setia itu standar ukuran hamba Tuhan yang setia bukan karena ketika dia memiliki kuantitas ataupun waktu lebih banyak melayani Tuhan. Tetapi standar ukuran hamba Tuhan yang setia adalah mereka yang memiliki kualitas dalam pelayanannya yang tetap setia. Siapakah hamba Tuhan yang setia? Yaitu hamba Tuhan yang tetap setia dalam melayani Tuhan. Walaupun pada saat itu dia sedang pada posisi yang sangat menyulitkan sekalipun. Siapakah hamba Tuhan yang setia? Dia tetap setia taat kepada Tuhan sekalipun nyawa taruhannya. Karena itu saya setuju kalau Paulus itu adalah satu pribadi hamba Tuhan yang setia. Karena ada banyak kesulitan, tantangan, bahkan nyawanya juga menjadi taruhan. Hamba Tuhan yang setia, yaitu ia yang memiliki komitmen untuk tetap setia melakukan apa kata Tuhan dan bukan apa kata manusia. Sekalipun apa kata Tuhan itu tidak menyenangkan hati orang, bahkan sama sekali juga tidak didengar, tidak dipedulikan, ditolak. Tetapi hamba Tuhan yang setia, dia tetap menyampaikan apa kata Tuhan. Dia tunduk kepada pimpinan Tuhan sampai suatu saat nanti Tuhan akan mengatakan, berhentilah, tugasmu sudah selesai di dunia ini dan penilaian Tuhan, pekerjaanmu baik. Hamba Tuhan yang setia adalah ia yang tetap setia memberitakan Injil, memberitakan kebenarannya kemanapun dia ditempatkan. Siapapun yang dia layanin, dia siap. Itulah hamba Tuhan yang setia. Kenapa? Dia tahu dimanapun tempatnya, siapapun orang yang dilayani. Paulus meyakini hamba Tuhan yang setia itu siap melayani kemanapun. Kenapa? Karena semua manusia dimanapun dia berada, semua manusia berharga di mata Tuhan. Ketika mahasiswa saya pernah mendengar lagu ini. Dan ini saya pikir sampai sekarang memotivasi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Lagu itu mengatakan, kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak pernah bersalah. Satu komitmen itu mengatakan kemana saja aku ini sebagai hamba Tuhan yang setia tetap pergi untuk mengerjakan tugasku. Kenapa? Karena dimanapun aku berada, di sana pimpinan Tuhan sempurna bagiku. Karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, selama engkau, saya, selama kita meyakini bahwa kita adalah pilihan Tuhan, selama kita meyakini bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan panggilan kita. Dan selanjutnya, berbicara tentang kesulitan, tantangan, Paulus juga tadi mengatakan, jikalaupun ada orang yang menolak, matanya ditutup dan tidak menerima, tetapi Paulus tetap katakan kami tidak pernah tawar hati. Karena itu saya sampaikan, jangan pernah harapkan apakah engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, atau kau sebagai jemaat umat yang biasa tetapi engkau adalah hamba Tuhan dalam arti orang percaya. Ingat, tunjukkan bahwa engkau adalah hamba yang setia. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Dan jangan pernah harapkan semua orang akan menyukai engkau. Itu gak bisa diharapkan. Biarkan kalaupun ada orang yang tidak menyukai kita, orang yang tidak menerima kita karena kebenaran yang kita sampaikan. Tetapi kita berharga dalam pandangan Tuhan. Karena kita adalah hamba Tuhan yang setia. Estomihi itu merupakan
kekuatan bagi kita untuk tetap semangat dalam mengerjakan tugas panggilannya. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepada Engkau untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Kami bersyukur kalau pada saat ini melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami orang-orang percaya, bahwa kami para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami berharga dalam pandangan Tuhan, sekalipun Tuhan dalam mengerjakan tugas panggilan ini kadangkala ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan yang kami hadapin. Tetapi karena kami meyakini bahwa Allah lah yang sudah memanggil kami, Allah yang sudah memilih kami, Allah yang mengurapi kami, maka Allah juga yang akan terus memimpin perjalanan kehidupan pelayanan kami, supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa kesempatan yang ada itu adalah anugerah bagi kami. Selama kami diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan kami tetap setia. Kami mau menunjukkan kesaksian hidup kami bahwa kami adalah hamba Tuhan yang setia sekalipun. Kami sadar benar akan kelemahan, akan keterbatasan, akan kekurangan kami. Tetapi Tuhan pemimpin hidup kami yang agung dan sempurna. Bapa, terima kasih. Biarlah lewat pelayanan yang kami kerjakan, jemaat Tuhan semakin diberkati. Lewat pelayanan yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga sebagai pelayan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Tuhan AKBP Sudirman Jakarta ini. Mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, para remaja, para pemuda, para orang tua, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang sedang bergumul untuk menghadapi seluruh situasi kondisi yang ada, kiranya mereka tetap dikuatkan bersama dengan Tuhan Estomihi. Semuanya mereka yang mengatakan percaya kepada Engkau pastilah dimampukan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua pelayanan di gereja Tuhan berjalanlah dengan baik seturut dengan pimpinan-Mu. Seluruh program daripada pemerintah kami juga biarlah berjalan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan keamanan daripada masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Warta jemaat pada minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi. Warta jemaat kita dapat kita baca dari WA Situa Week yang dikirimkan dan juga dari website gereja kita. Kita dapat membacanya. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat mentransfer persembahan atau kolekte kita ke rekening huria gereja kita, dan dana pembangunan dapat ditransfer ke rekening pembangunan yang ada di layar dan HP saudara-saudari atau Bapak Ibu. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, jemaat gereja kita, dengan menjaga kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada kita melalui pemerintah, dan menjaga social distancing, physical distancing, tetap semangat dan sehat. Selamat hari Minggu. Horas. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami
untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kita telah sampai di akhir ibadah Klah. Kiranya setiap kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, kita boleh beroleh hikmat, kita boleh beroleh pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita nyatakan untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan, kami mau percaya.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.